Kayaknya pada nyesel sih Kak ketika udah tahu. Tapi nggak tahu, mungkin rezekinya juga kita nggak ada yang tahu kan, mungkin dijadiin nyanyi sama orang lain gitu. Kayaknya ini banget sih, bahaya banget sih kalau cowok-cowok galau gitu berdua bikin Iya. lagu. Kayaknya hasilnya akan kayak gini semua. Berarti harus tunggu single kedua ya. Tapi jangan Bikin nangis lagi. sebenarnya kayak sebenarnya kegalauannya seorang musisi atau penyanyi itu agak ada berkahnya juga ya, apabila ya. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini. Selamat malam Tribuners, Suncam Every Night hari ini bareng sama Nila lagi. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini aku tetap ceria meskipun hari ini aku akan ngobrol dengan penyanyi yang membawa kegalauan untuk seluruh umat manusia. Asik. Membawa kegalauan lewat lagu terbarunya Tribuners yang sekarang lagi FYP di TikTok dan juga didengerin banyak orang juga dan juga jadi top chart karena lagu tergalau menurut banyak warganet di sosial media. Kita langsung sapa aja yuk, udah tersambung bareng sama Nila di sebelah sana ada Kak Fabio. Hai Tribuners, bareng Nila lagi hari ini. Kita udah ada di On Cam Every Night dan kita sudah kedatangan seseorang yang harus bertanggung jawab atas kegalauan rakyat Indonesia. Waduh. Kak Fabio aja di Takut sebelah ya. sana, kita sapa dulu Tribuners. Hai Kak Fabio. Halo Tribuners. Apa Fabio kabar? Asyerdir. Puji Tuhan, baik banget. Gimana Kak Ila kabarnya? Aku baik juga, alhamdulillah. Luar biasa Ya. meskipun pandemi ya kan. Iya, betul Kabar banget. pandeminya Kak Fabio gimana selama 2 tahun ini? Kalau aku tetap produktif ya, karena aku pikir dengan adanya kita selalu stay di rumah, lebih banyak mikirin-mikirin ide baru, lebih fokus untuk apa sih, selain kalau misalnya kemarin selain kita kerja harus di luar terus, sekarang apa sih harus kita lakuin untuk tetap produktif meskipun cuma dalam rumah aja, Yes, betul. gitu. Idenya sebenarnya jauh lebih banyak ya Kak ya, karena kita Iya, punya betul banyak waktu banget. untuk ngobrol gitu. Heeh. Termasuk ini nih Tribuners Kak Fabio baru aja ngerilis. Ini kapan sih Kak Bertahan Terluka nih? Pastinya dirilisnya di tanggal berapa? Bertahan Terluka sebenarnya udah rilis dari 1 bulan yang lalu, tanggal 2 Februari 2022. Angka yang cantik menurut aku. Dengan lagu yang cantik juga sih. Dengan lagu yang puji Tuhan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia ya. Mhm. Dikatain bisa galau bersama. Itu udah 1 bulan yang lalu sih, tapi proses pembuatannya udah lumayan lama gitu. Yes, itu dari kapan proses pembuatannya? Bertahan Terluka. Kalau untuk proses pembuatannya itu kita start dari tahun 2021, bulan Agustus. Hmm. Bulan Agustus tahun lalu kita start bikin lagu itu rampung. Cuma untuk lagunya sendiri itu udah ada dari tahun 2019 gitu. Ah, Iya, lagunya itu udah lama sebenarnya. Dan kenapa disimpan? nah gini. Jadi sebenarnya lagu Bertahan Terluka itu bukan buat aku. Jadi kaget. Dan ternyata dibalesnya berkali-kali lipat ya, Kak Fabio Iya, ya. luar biasa banget Berharapnya memang. dari 10.000 aja ternyata bisa sampai 1 juta dan Sejuta. bahkan ada di nomor 1 kan di beberapa chart di platform musik gitu. Iya, amin amin. Ini aku baca artikel Heeh. bilangnya adalah sebenarnya lagu ini itu diciptakan dengan ketidaksengajaan ketika Kak Fabio ketemu sama teman kakak tadi, si Trekas. Benar nggak sih kalau Sahabat. memang ini sebenarnya tidak sengaja untuk diciptakan gitu? Lagu ini sebenarnya udah diciptakan dulu dari tahun 2019 itu sama Trakas duluan diciptain. Hmm. Cuma kita lanjutkan lagi di bulan Agustus 2021 Hmm. gitu. Lagu itu sebenarnya cuma demo doang dari verse 1 sampai refnya aja untuk kita kasih ke klien gitu loh. Hmm. Kalau ada penyanyi-penyanyi baru atau yang udah agak naik namanya, kita kasih demonya. Kalau misalnya dia deal, baru kita kasih full Hmm. semua gitu loh, demonya seperti apa. Nah, lagu ini tercipta bukan karena nggak sengaja, tapi karena relate-nya cerita kita, aku dan Trakas ini sangat-sangat mirip. Jadi aku sama Trakas ini sahabatnya udah dari SMA kan, Heeh. udah lama banget kita sahabatan. Cuma terpisah pas kita ngerantau, dia di Jogja, aku di Surabaya, dan sekarang aku pindah Tangerang. Hmm. Nah,
dari situ kita ini punya kesamaan dari dulu, punya kesamaan dari cerita keluarga kita, history background keluarga kita juga ya sama, baru kisah percintaan sama semua, literally sama. Jadi di dalam lagu itu benar-benar ada kisah aku dan Trakas gitu loh. Mungkin kalau Nila udah nonton video klipnya, itu 100% sama dengan apa yang terjadi. Cuma bedanya, cuma bedanya pemeran utama yang cewek yang naik motor itu diganti dengan versi perempuan. Sementara aku kan di video klip itu cuma menceritakan kisahnya gitu. Nah, itu juga yang jadi pertanyaan aku, Kak Fabio. Ini kan yang dinyanyikan sama Kak Fabio, artinya sebenarnya rasa sakit ini kan kalau dilihat kan harusnya laki-laki gitu kan yang merasakan. Yes. Tapi di video klip dibuat yang merasakan sakit itu si perempuannya. Kenapa tidak? Yeah. Kenapa tidak dari versi ya udah cowok juga bisa sakit kok gitu? Kenapa dimenangkan si perempuan aja yang sakit di video klip? Oke. Kembali lagi masalah relate untuk setiap rasa pengorbanan cinta itu pasti yang paling banyak berkorban yang kita kita survei itu perempuan sih yang paling banyak merasakan rasa sakit, ya nggak sih? Lo ketawa kan Nila? Iya nggak sih? Kalau dari sisi cowok, dari sisi cowok kurang pas karena kalau menurut aku dan Trakas, kenapa kita di klip itu kita ambil seorang wanita yang menjadi spot untuk si wanita yang terluka itu loh. Karena lebih banyak kisah si perempuan yang memang betul-betul terluka gitu. Jadi mungkin lebih relate, lebih banyak gitu loh untuk yang pendengar, khususnya untuk perempuan gitu. Nah, aku di video klip itu cuma jadi orang yang bercerita tentang kisah mereka bertiga gitu. Yes. Gitu. Dan itu yang menceritakan keseluruhan dari bertahan terluka yang udah bikin galau semua orang ini kebetulan ya. Kebetulan bikin galau. Luar biasa ya. Ada part favorit nggak di lirik ini? Kalau versi Kak Fabio, atau memang bagian refnya yang juga jadi kesukaan semua orang, atau ada part sendiri yang Kak Fabio suka? Oke. Part favorit ya. Yes. Bisa story start. Ini sih jalannya bukan lewat ajang pencarian bakat. Iya. Ternyata memang diperkenalkan gitu kan, benar-benar bisa. Iya, Tuhan punya rencana yang berbeda ternyata. Betul. Tuhan punya rencana lain. Kalau Kak Trakas ini berkarirnya nggak di Jakarta, Kak? Di Jogja. Di Jogja. LDR-an sama sahabat gimana rasanya? Nanti aku suruh pindah dia, karena dia pencipta lagu aku. Jadi aku bilang, Kas lu kayaknya harus pindah Jakarta deh, biar kita lebih gampang komunikasinya. Biar lebih banyak project, lagunya lebih banyak untuk kita simpan, iya kan? Berarti sekarang Kak Trakas masih di Jogja, tapi akan ada kemungkinan untuk ke Jakarta? Iya, akan ada kemungkinan. Kita akan ajak ke Jakarta aja. Gitu. Udah sahabatan dari lama nih sama Kak Trakas gitu kan. Kalau misalnya ada 3 kata, 3 hal yang bisa Kak Fabio sampaikan gitu kan untuk Kak Trakas sekarang ini, apa yang mau disampaikan? 3 kata untuk Trakas. Smart, tulus, humble. Udah. Smart, tulus, dan juga humble. Kak Trakas, artinya kan Kak Trakas ini jadi salah satu sosok ya Kak, yang juga membantu seorang Kak Fabio untuk berkarir atau sukses di industri musik sekarang ini. Sangat membantu. Dan sahabatan udah dari SMP. SMA. SMA. Gitu. Wow. Aku tuh amazed banget kalau ngelihat sahabatan cowok sama cowok itu kan kayak iya berantem gitu, tapi enggak ya langsung berantem hilang gitu kan. Paling cuma cuek-cuekan aja sih, kayak ya udahlah, pas ketemu lagi udah jadi biasa. Iya, karena ya apalagi beda kota ya. Kalau cewek kan kadang masih kayak dibawa terus gitu kan kalau ada masalah, tapi kalau cowok baperan. Iya, betul, baper-baperannya amazed banget kalau melihat persahabatan antara cowok dan cowok gitu. Nah, Kak Fabio, aku sudah menyimpan beberapa komentar orang di YouTube dan juga di TikTok nih. Dan aku mau membacakan nanti di reaction ya sama Kak Fabio ya.
Oke. sama si statementnya orang ini gitu. Ada Oke. beberapa kalimat-kalimat kayak asik gitu kalimatnya. Coba. Aku kesini karena viral lewat FYP ku terus, tapi pas denger full versionnya, ternyata part yang enak dan deep itu cuman sekali dan gak ada pengulangan. Tapi aku akuin lagunya ngena sih, dan yang gak galau bisa tiba-tiba brutal karena denger lagu ini. Anyways, congrats ya Kak Fabio buat lagunya, ditunggu karya epic lainnya. Yeay, amin. Yang gak galau bisa tiba-tiba galau brutal. Tiba-tiba galau. Padahal Lenny TikTok itu cuma sekitar berapa menit ya. Nah, sebenarnya dari yang tadi mereka bilang ada part yang viral di TikTok itu semua bukan ref-nya tapi bridge-nya gitu. Gitu yang bikin orang bisa kepancing untuk dengar full lagu ini gitu. Oke, terus ini dipaksa mundur oleh logika dan dipaksa bertahan oleh perasaan. Sakit banget. Kita ketawa-ketawa Tribuners, tapi seyoganya kita sedang membahas. Iya, kayaknya Kanila relate gitu. juga deh kayak sama kata-kata netizen. Gitu. Terus di tengah dominasi penyanyi muda usia wanita seperti Tiara, Lyodra, Mahalini, thank you banget dihadirkan suara dan lagu seindah Fabio karena menjadi salah satu penyanyi baru pria yang asyik banget. Amin. Aduh, itu amin banget sih. Karena emang lagi rame banget kalangan-kalangan cewek ya Kak, kegalauan dari penyanyi-penyanyi wanita. Iya. Kalau kita sebut 3 Sri Kandi, wah luar biasa. Kayak mau mengalahkan mereka itu susah banget. Tapi itu idola aku semua sih. Dan berkarirnya kalau Tiara, Lyodra, Mahalini gitu, Ziva itu kan dari Ajang Pencarian Bakat. Ini the best banget. Dari jalur yang berbeda Kak Fabio. Iya. Bikin project nyanyi bareng Feby Putri dong Kak, pasti keren banget. Feby Putri yang nyanyi Runtuh. Iya, Runtuh. Yes. Kebetulan mungkin mereka sering dengar. Aku kan sering live streaming di TikTok tuh untuk promosi lagu aku kemarin. Nah, aku sering nyanyiin Runtuh dan banyak yang suka, suruh cover dong Kak, gini-gini. Mungkin mereka suka lihat di situ juga sih. Ya doain aja ya kalau memang berjodoh, nggak ada yang tahu juga ya kan. Betul. Yep. Nanti next project siapa tahu jadinya kolaborasi gitu. Amin. Ya. Nah, tapi kalau dari Kak Fabio sendiri ada kepikiran nggak sih kayak kepengen banget duet sama siapa gitu? Ini menarik nih. Kalau dibilang pengen banget duet, aku pengen banget duet sama Lyodra dan Tiara. Itu idola sih, Mak. Harus diakuin kalau memang mereka berdua itu salah satu kedua-duanya memang penyanyi favorit wanita yang luar biasa gitu loh. Dan masih muda, lagi muda banget. Jadi Lyodra dan juga aku sering covering lagu mereka kalau misalnya lagi launching atau lagi rilis single, pasti aku harus coverin deh lagu mereka. Sebagus itu juga ya, sama kayak. Iya, sebagus itu juga lah karya-karya mereka. Betul. Next ini ada kalimat lagi. Wah, apa nih? Dan membersamaimu adalah cara sekarat yang lapang ku terima, sebab hal itu tidak lebih mengerikan dari tidak lagi bisa melihat senyummu. Waduh. Nila kenapa nih ketawa-ketawa kok? Kayak sebenarnya banyak banget orang yang jadi pinter merangkai kata-kata nggak sih Kak kalau lagi galau tuh? Betul banget. Dan kayaknya itu harus dibikin lirik lagu deh. Iya nggak sih? Nanti aku minta capture-nya ya. Syarat yang lapang harus aku terima. Aduh, itu dalam loh. Nanti aku harus nonton lagi yang ini kalau udah tayang mungkin dijadiin lirik lagu. Jadi rekomendasi, jadi inspirasi. Gitu. Jadi inspirasi. Nah, kalau ini pertanyaan Kak Fabio. Zaman sekarang ketika lagu udah galau-galaunya dan terkenal-terkenalnya banget, biasanya agak ganggu ketika nanti kemudian diremix atau dikoploin. Nah. Aku nggak ngebayangin sih kalau lagu segalau ini akan dikoploin. Itu jujur hal yang paling ditunggu-tunggu ya sebenarnya. Kalau kita dari kreator TikTokers, pasti itu hal yang paling kita tunggu kalau misalnya, aduh,
Kalau lagu lagi viral kayak kemarin lagunya It Off itu kan yang takut tambah dewasa, itu di remix jadi lucu kan, malah jadi lucu. Dan sebenarnya kita juga dari ini oke-oke aja gitu loh untuk menunggu itu dikoploin, mau didangdutin, mau di remix kayak gimana pun, itu sebenarnya jadi kalau menurut aku ya, aku sendiri nggak merasa terganggu sama sekali. Malah aku senang-senang aja gitu dibikin asik segala macam. Nah, karena kebanyakan karena udah terlanjur viral dengan apa slow dan bikin galau, mungkin next harus dikoploin biar tambah asik gitu. Iya nggak sih? Dijogetin. Jadi gitu. Aku sih kemarin udah nyari ya Kak, waktu aku cari di TikTok sih belum ada ya yang mengkoplokan lagu ini. Tapi mari kita coba di ini ya. Coba cari. Mau dicari ini. Tapi kayaknya belum ada juga sih. Koplo remix gitu. Aku kemarin soalnya memang sempet rame juga kan, kayak ada yang beberapa orang yang memprotes kayak nyampain pesan sih kayak janganlah jangan di remix atau di koploin, biarkan kita galau aja dengan lagu. Aku sampai komen sih di situ, aku bilang aku belum siap pargoi sih di sini. Tapi belum ada sih Kak. Belum ada. Mereka masih sangat menikmati kegalauan itu sih, biarin aja dulu. Yes, betul. Mungkin DJ-nya juga bingung mau bikin gimana lah. DJ-nya juga galau sih, masih menikmati kegalauan kayaknya. Belum terpikirkan untuk ngekoploin. Tapi iya, Kak Fabio bener-bener nggak yang ngerasa kayak ada risih sedikit gitu ya kalau untuk lagu kakak misalnya karya kak gitu yang kemudian di remix atau dikoploin. Tidak, nggak sama sekali karena itu di bawah Asia nggak sama sekali terganggu. Malah nanti bisa sampai yang dijadiin lagu ibu-ibu senam. Nah, makanya itu komennya kemarin jangan sampai jadi lagu ibu-ibu senamnya. Iya ada yang banyak lagu-lagu galau yang kemudian ini lagu galau tapi bisa dijadiin lagu penyemangat buat ibu-ibu senam gitu. Bisa jadi. It's okay kalau kita nggak terganggu. Mari kita tunggu ya berarti nanti. Iya, jadi para buat DJ remix. Misalnya, yes, mau di remix, mau dikoploin, ditunggu banget sama penyanyi. Ditunggu banget. Iya, jangan lupa tag aja. Yang kita denger. Boleh memohon jangan sekarang ya, biar aku juga. Tapi jangan dulu, baru seminggu soalnya. Baru seminggu lagu ini, belum seminggu, baru 6 hari naik lagu ini, jangan lu di remix pokoknya. Jangan dulu, nanti aja lah. Nikmati dulu kegalauan. Nikmati dulu, iya makanya. Makanya aku bilang tadi, DJ-nya pasti agak bingung nih, mau remix-nya juga agak galau nih, ke bawah emosi. Jadi ke bawah emosi. Kak Fabio, next project dalam waktu dekat ini, apa yang sedang dikerjakan? Oke, untuk single kedua kita sebenarnya nggak mau menunggu waktu lama. Dari sebelum rilis juga Bertahan Terluka, kita tuh udah punya lagu 2-3 untuk kita keluarkan gitu loh. Keluarkan, diorbitkan maksudnya. Kita rilis. Nah, terus apa namanya? Udah dalam proses, udah sekitaran 60%. 60% lagunya udah selesai. Jadi kalau misalnya kemarin pun kalau misalnya lagu ini nggak naik, memang kita akan terus berkarya kan, kembali lagi ke tujuan awal gitu loh. Jadi itu udah plan sebenarnya, lagu Bertahan Terluka, selisih 1 bulan baru kita gas lagi dengan karya yang baru. Itu harus produktif. Itu yes, betul, harus produktif. Tapi yang single kedua ini udah boleh ada bocor-bocoran dikit nggak? Kalau bocorannya mungkin aku cuma bisa bilang mungkin lagu ini akan relate juga ke banyak orang. Semoga bisa diterima di hati masyarakat Indonesia aja sih. Mungkin bakalan sama dengan Bertahan Terluka. Masih galau juga ya? Masih galau juga. Brandingnya memang di situ kan. Kalau aku nyanyi lagu-lagu R&B mungkin nggak cocok. Di situ dunianya adalah dunia kegalauan. Dunia kegalauan, iya. Aku senang bikin orang nangis soalnya. Waduh. Ngeri bukan? Nangis nyanyiin ya, bukan nyakitin. Sorry. Bukan nyakitin, cuma nyanyiin aja sampai mereka nangis. Betul, seneng bikin orang nangis lewat karya. Benar. Tapi kalau misalnya, ini kan baru single tadi yang pertama, terus udah next single lagi.
dalam waktu dekat atau mungkin dalam kurun waktu berapa tahun atau beberapa bulan Kak akan langsung ngegas kayak misalnya album gitu atau mini album gitu? Oke. Aduh, bocor banget nih. Jadi gini, memang udah dari jauh-jauh hari Bang udah ada planning untuk bikin mini album gitu. Cuma materinya masih kita siapkan semua gitu. Jadi ya tunggu aja dan doain aja, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Semoga pandemi juga lekas selesai ya di Indonesia ya, biar bisa nyanyi live ke teman-teman gitu loh. Itu yang kita inginkan. Iya betul, kita galaukan Kita galau. hari. Aku pengen mau lihat mereka nangis sih live. Ini masih belum bisa karena lagi pandemi Tribun. Iya, betul banget. Membayangkan kalau lagi nyanyi gitu kan sama gue. Terus kita nih yang lagi nonton kayak tiba-tiba nggak kenal tapi bisa pelukan karena sama-sama merasa Relate. Lama-lama sakit hati. Mungkin aku sebagai orang yang nyanyi juga bakalan meneteskan air mata karena apa? Nggak nyangka kalau misalnya lagu itu bisa dinyanyiin sama orang lain. Benar kan? Kayak ternyata lagu yang kemarin cuma aku sama Trakas yang tahu bisa dinyanyiin sama semua orang, itu hal yang luar biasa menurut aku. Yes. Aku udah bayangin kayak, waduh kalau dinyanyiin live ini pasti nangis nih kalau orang udah tahu liriknya. Kalau dinyanyiin rap bisa nangis banget. Kita tunggu, semoga pandeminya cepat selesai. Amin, 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 Kerja amin. lagi gitu kan, biar nanti bisa Yap. manggung. Meskipun belum banyak ya, setidaknya bisa manggung. Iya, betul banget. Meskipun penontonnya masih terbatas, tapi Yes, tetap betul. kita harus coba nyanyi live aja nih. Bisa tatap muka lah ya, bisa melihat Iya. langsung orangnya. Bisa tahu Amin. reaksi juga sih. Semoga Kak Nila juga bisa ikut ya kalau misalnya pas udah lagi live. Banget. Banget. 3 kata yang menggambarkan sosok Fabio. Di motor, pakai motor, terus harus keliling-keliling kemana malam-malam, terus baru bisa dapat nyanyi, dapat nada yang bagus. Berhenti sebentar, minggirin motor, terus langsung rekam di ini. Jangan takut lupa kalau sampai rumah. Begitu. Baru aku langsung kirim ke Trakas. Kas, sampai di rumah langsung, Kas tadi aku dapat nada yang enak nih, lu terusin ya, gitu-gitu. Kira-kira udah sampai 200 lagu kayaknya. Kas ini enak nih, Kas ini enak nih. Itu jalan naik motornya muter atau kayak ya udah jalan kemana-mana aja? Iya, jadi kalau mau cari inspirasi, kadang nggak sengaja juga lagu itu bisa tercipta kalau misalnya kita lagi di jalan, terus pas lagi jalan, dapat nada nyanyi-nyanyi, kok dapat kata-kata sama nada yang bagus ya, gitu loh. Langsung berhentiin motor, rekam di voice note, langsung kirim, Kak ini enak lu terusin ya, gitu-gitu. Aku dapat ref yang enak nih. Jadi kalau ada orang yang notice nih Kak Fabio lagi di jalan gitu, tiba-tiba berhenti, tungguin teman-teman karena siapa tahu itu adalah itu bisa viral. Ide luar biasa yang baru direkam. Itu bisa relate sama kehidupan kalian. Betul. Oh, ini unik ya karena naik motor jalan-jalan. Kalau aku sih kalau misalnya naik motor di jalan gitu kadang kayak deep talk sama diri sendiri gitu. Jadi kayak ngobrol gitu kan. Jadi inilah hari ini kita begini ya, nanti gitu. Kalau Kak Fabio, teman-teman, berkarya, betul, nyanyi. Jadi aku sepanjang jalan itu memang kalau mau naik motor atau kemana pasti nyanyi. Gitu. Wow, kalau naik mobil sama juga nggak? Mobil beda kali. Mobil terlalu hening. Aku nggak terlalu suka kalau kita lagu dalam hening, nanti ya. Kalau di mobil lagi nyetir pasti aku putar lagu-lagu sendiri gitu loh, putar lagu-lagu. Kalau di motor kan karena otomatis nggak ada hiburan, pasti akan ada ide-ide yang masuk gitu loh. Gitu. Oke, lewat naik motor ternyata Kak Fabio bisa menciptakan karya. Luar biasa sekali. Aku habis ini mau minta Kak Fabio untuk mempersembahkan kegalauan lagi bertahan terluka, tapi boleh dong Kak kasih tahu dulu ke Tribuners kalau misalnya mau nge-follow Kakak di sosial media atau misalnya mau biar Tribuners ngedengerin karya Kakak gitu kan, itu bisa kemana aja tuh? Oke.
Untuk bisa kepoin aku para Tribuners, bisa follow aku di Instagram, YouTube, TikTok, atau Twitter dengan nama Fabio Asher. Udah gitu aja. Dan kalau mau dengerin lagu Bertahan Terluka, bisa dengerin di Spotify, Reso, atau di semua Apple Music, di semua platform musik kesayangan kalian. Oke? Thank you, Tribuners. Betul, bisa di seluruh platform musik kesukaan kalian. Yes, betul banget. Oke, tidak lengkap kan rasanya kalau misalnya kita ngobrol, menceritakan kegalauan, tapi tidak merasakan kegalauan lewat lagu. Waduh. Ini nyanyi full nih. Refnya aja boleh, Kak? Oh, refnya atau aja. mungkin dari awal ke ref atau gimana senyamannya Kak Fabio aja. Oke. Aku nanti bisa di-crop ya sama tim ya. Iya. Coba aku nyanyi live ya. Terus buat Kak Nila nih, live nih. Entah keperasaan. Itu. Nanti dengar fullnya di platform musik kesayangan kalian ya, Bertahan Terluka. Dengerin fullnya adalah di platform musik kesukaan kalian, Tribuners. Yes. Bertahan Terluka. Bertahan Terluka. Gitu. Oke. Gimana rasanya terakhir kali Kak Fabio ketika menyadari semua ini berjalan? Sebenarnya tidak begitu cepat juga sih, tapi lumayan tidak sesuai dengan prediksi Kakak. Waduh, sampai sekarang semuanya masih kayak, ini beneran nggak sih kayak mau makan? Sekarang kemarin sampai lupa makan loh, sampai lupa makan jam 9 malam baru aku makan kayak, iya bener aku udah kayak terlalu mantauin sosial media gitu loh, sampai benar karena kayak benar-benar nggak nyangka bisa sebesar ini, ekspektasinya terlalu nggak sampai di situ gitu loh, apalagi single pertama kan. Jadi kayak nggak mungkin lah, awalnya gitu, nggak mungkin lah bisa rame, apalagi bisa 1 juta. Itu kayak cuma angan-angan mimpi kemarin gitu. Jadi sampai sekarang masih kayak nggak percaya aja. Masih ngawang ya? Iya masih, ini benar nggak ya? Harus dicerna sedikit gitu. Boleh nggak sih Kak Fabio tanpa musik aja bagian yang viral banget kan? Oh yang viral, boleh banget. Boleh bagian itu aja dong Kak. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa ku tetap di sini. Oh. Yeay. Udah, aku ampun. udah, wow gitu kan. Deep banget lagunya, dalam banget. Mau bilang relate agak tidak perlu disampaikan gitu ya. Iya, nanti jadi konsumsi publik nah. Betul gitu, Tribuner. Selamat menikmati kegalauan lewat lagunya Kak Fabio. Iya, harus denger sih. Biar bisa siapa tahu relate sama cerita kisahnya ya. Yang nggak galau aja bisa jadi galau loh. Bahkan ada yang udah nikah, bahagia kaitannya sama suami, tapi bisa galau gitu loh. Ya, berarti kalau Tribuners harus dengar sih lagu ini ya. Iya, sangat dengar banget. Itu selain memang bisa relate karena lagi galau, tapi juga bisa menjadikan kita yang tidak galau bisa tergalau-galau. Iya, betul banget. Oke, thank you Kak Fabio. Oke, thank you Danila. Kegalauan untuk kita semua. Agak semoga nanti kita bisa ngobrol lagi dengan kegalauan yang berbeda lagi. Sampai berjumpa lagi di kegalauan part 2 mungkin ya. Bisa part 2. Fabio Asher Tribuners. Thank you Kak Fabio. Thank you Danila, thank you Tribuners. Makasih untuk kesempatannya ya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye Danila. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.